Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Katakan Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah Ananda, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi pada pelajaran tematik. Hari ini kita akan melanjutkan materi tematik tema 8, subtema 3, pembelajaran ke-1. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu 1. Musim hujan, dan yang kedua aturan saat makan. Oke, sudah siap belajar hari ini? Katakan siap. Baiklah, sekarang silakan Anda buka halaman 105 pada buku paketnya. Nah, di sini ada teks bacaan dan Ibu akan membacakannya. Silakan Anda simak nanti ya. Nah, hari ini teks bacaannya tentang musim hujan. Nah, Nanda, di Indonesia itu ada dua musim ya, ada dua musim. Jadi ada musim kemarau dan musim hujan. Kalau musim kemarau kita sudah belajar di subtema 2 ya, bagaimana ciri-ciri datangnya musim kemarau dan bagaimana cara menghemat air. Jadi ketika musim kemarau tiba, maka kita harus menghemat air. Nah, sekarang kita akan belajar tentang musim hujan. Oke. Di sini Ibu akan membacakan teks bacaan tentang musim hujan. Silakan Anda simak. Musim hujan. Musim hujan telah datang. Kalian dapat menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari hujan turun. Matahari sering tidak tampak. Matahari tertutup awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Pohon dan tanaman disirami air hujan yang turun. Pohon dan tanaman tumbuh subur. Jika keluar rumah, bawalah payung atau jas hujan. Kalian dapat berlindung dengan air hujan. Kalian dapat berlindung dari air hujan. Tubuh kalian tidak basah. Jagalah kondisi tubuh kalian dengan makanan bergizi. Kalian dapat beraktivitas dengan baik. Hari ini hujan turun sejak pagi. Ana dan Rasti tetap berangkat ke sekolah dengan semangat. Ana memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Rasti memakai payung saat pergi ke sekolah. Ini ya, ini Ana, dia memakai jas hujan, ini Rasti memakai payung. Nah, mereka masih tetap semangat walaupun hujan datang. Mereka tetap semangat pergi ke sekolah. Oke, kita lanjutin. Ana dan Rasti terlindung dari hujan. Pohon dan tanaman tampak segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak-katak bernyanyi riang, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih Tuhan yang telah menurunkan hujan. Hujan membasahi bumi. Hujan memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, jadi Ananda, siapa yang menurunkan hujan? Ya, yang menurunkan hujan adalah Allah. Allah yang menurunkan hujan. Hujan itu adalah rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika hujan turun, maka kita bersyukur ya, mengucapkan Alhamdulillah. Nah, di waktu hujan juga itu adalah salah satu waktu yang mustajab atau waktu dikabulkannya doa. Jadi ketika hujan turun, maka silakan Anda berdoa. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya ya. Nah, sekarang kita akan memasangkan gambar peristiwa. Kita akan memasangkannya secara bersama-sama. Nah, jadi di sini Rasti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Nah, kira-kira apa aja perlengkapannya? Nah, perlengkapan itu untuk melindungi tubuh ya. Jadi ketika musim hujan, nah ada beberapa perlengkapan untuk melindungi tubuh kita dari air hujan supaya tubuh kita tidak basah, pakaian kita tidak basah. Nah, kira-kira apa aja perlengkapannya? Nah, sekarang kita akan memasangkan gambar tersebut dengan sesuai dengan namanya. Nah, untuk memasangkan ini silakan Anda baca terlebih dahulu bagian kotak yang berwarna hijau ya, dibaca. Kemudian nanti Anda silakan cocokkan dengan gambar yang di sebelahnya. Oke, kata yang pertama yaitu payung. Payung, tentu Anda tahu dong payung yang mana ya kira-kira? Ya, betul sekali, payung adalah yang ini. Terus yang kedua, jas hujan. Nah, jas hujan. Kira-kira gambar yang pas yang mana? Ya, betul sekali yang ini. Yang ketiga, selimut. Selimut. Kira-kira yang mana yang cocok? Ya, betul yang ini ya. Terus selanjutnya adalah sepatu bot. Kira-kira ada dua gambar tinggal nih. Ya, yang pas ini gambar yang di bawah.
Yang terakhir adalah jaket. Nah, kan ini gambar terakhir, berarti ini yang pas. Oke, nah sekarang kita sudah memasangkan gambar dengan namanya ya sudah. Nah, jadi Ananda di sini adalah ini merupakan beberapa perlengkapan ketika hujan datang. Ada jas hujan, ada payung, ada jaket, ada selimut, ada sepatu boot. Jadi ketika hujan kita bisa menggunakan jas hujan ya. Atau kalau nggak ada jas hujan kita bisa menggunakan payung. Nah, di saat hujan juga karena udara dingin maka kita membutuhkan jaket. Selanjutnya ketika tidur maka untuk menghangatkan tubuh kita menggunakan selimut. Nah, bisa juga ketika keluar rumah ketika hujan maka kita bisa menggunakan sepatu boot. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materinya ya. Nah, sekarang silakan Ananda buka halaman 110 pada buku paketnya. Nah, di sini juga ada teks bacaan lagi ya. Oke. Nah, ini merupakan keluarga Rasti. Nah, jadi ini adalah keluarga Rasti ya. Nah, mari kita simak ya teks bacaannya. Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari. Hujan membuat udara menjadi dingin. Nah, jadi kalau musim hujan itu udara menjadi dingin ya. Saat hujan turun, Rasti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Rasti lapar. Nah, jadi terkadang hujan turun dan udara dingin itu membuat kita lapar. Terkadang ya, makanan hangat membuat tubuh Rasti merasa nyaman. Nah, jadi ketika hujan turun maka makanan yang kita butuhkan untuk menghangatkan tubuh adalah makanan yang hangat-hangat ya, yang enak dimakan ketika hujan. Makanan yang hangat-hangat. Kalian memerlukan makanan agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi. Di rumah Rasti ada aturan makan yang harus dilakukan. Rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik. Nah, kira-kira aturan seperti apa yang dilakukan di rumah Rasti? Aturan makan yang seperti apa yang diterapkan di rumah Rasti? Nah, Ananda untuk mengetahui apa saja aturan makan yang harus kita terapkan, maka kita akan menjawab pertanyaan ini sesuai dengan gambarnya ya. Jadi kita akan mengetahui melalui gambar ini apa saja sih sebenarnya aturan makan yang harus kita lakukan dan apa aturan yang tidak boleh kita lakukan di saat makan ya. Kegiatan apa yang tidak boleh dilakukan saat makan ya. Nah, jadi yang pertama, gambar pertama ini apa yang Ananda lihat di gambar pertama ini? Nah, ini adalah Rasti. Rasti ini sedang berdoa ketika makan ya. Nah, jadi pertanyaannya apa yang sedang dilakukan Rasti? Jadi jawabannya adalah Rasti berdoa sebelum makan. Nah, jadi salah satu aturan makan yaitu ketika akan makan, maka sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, itu adalah salah satu aturan makan. Nah, gambar yang kedua apa Anda lihat? Nah, di sini Wayan makannya terburu-buru sehingga dia tersedak. Nah, jadi Ananda dalam makan itu tidak boleh terburu-buru ya. Itu bukan aturan makan. Jadi makan tidak boleh terburu-buru ya. Jadi kalau terburu-buru itu tidak baik ya. Jadi aturan makan yang kedua, makan tidak boleh terburu-buru. Oke. Nah, di sini pertanyaannya apa? Apa yang terjadi pada Wayan? Yang terjadi pada Wayan adalah Wayan tersedak saat makan karena dia tidak menerapkan aturan makan sehingga dia makan cepat-cepat dan akhirnya tersedak ya. Oke, gambar yang ketiga apa Nanda lihat? Nah, di sini Ana makannya berantakan ya, makannya berhamburan, berantakan. Oke, jadi makannya juga menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Seharusnya kita menggunakan tangan kanan aja, nggak boleh tangan kiri ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini apa yang sedang dilakukan Ana? Yang sedang dilakukan Ana yaitu Ana makan berhamburan dan menghabiskan makanan. Jadi makannya banyak, terus makannya juga berantakan ya. Nah, apakah ini
sikap yang baik saat makan? Tentu tidak ya. Ini tidak masuk aturan makan. Jadi makanan yang melakukan makanan secara berantakan, makan dengan berantakan itu bukan aturan makan. Jadi apa yang aturan makannya? Makan secara pelan-pelan dan tidak berantakan ya, makan secukupnya, bukan sebanyaknya ya. Nah, gambar yang terakhir. Nah, di sini ada Ana lagi ya. Nah, di sini Ana berbeda nih cara makannya. Yang tadi dia makannya banyak-banyak, makannya berhamburan, maka di sini dia berbeda. Dia makannya dengan pelan-pelan ya. Terus dia makan juga secukupnya, ngambil makan secukupnya ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, bagaimanakah posisi Ana saat makan? Posisi Ana saat makan yaitu dia tidak terburu-buru, makannya santai ya. Ya, seperti itu. Nah, Ananda, jadi berdasarkan gambar ini bisa kita simpulkan aturan-aturan makan. Yang pertama yaitu berdoa sebelum makan, terusnya makan tidak boleh terburu-buru ya. Jadi kalau misalnya terburu-buru dia akan tersedak. Terus yang ketiga, makan tidak boleh berlampuran ya. Terus yang keempat, makannya santai, tidak terburu-buru, terus mengambil makanan secukupnya, bukan sebanyaknya ya. Oke, di sini Anda sudah mengerti ya bagaimana cara aturan makan. Baiklah, untuk tugas kita hari ini silakan Anda buka buku paketnya halaman 108. Tugasnya hari ini mengenai musim hujan. Nah, jadi di sini kita akan baca dulu perintah dari tugasnya. Pasti sangat senang saat hujan turun. Pohon-pohon terlihat segar, bunga-bunga bermekaran. Sungguh besar karunia Tuhan. Perhatikan beberapa kalimat berikut. Nah, di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. Yang kedua, alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. Yang ketiga, pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. Selanjutnya, Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Kemudian, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Dan terakhir, aku berlindung di bawah payung agar tidak kehujanan. Nah, Ananda, sekarang perintahnya gunakan beberapa kalimat tersebut untuk memberi keterangan pada gambar-gambar di bawah ini, gambar-gambar berikut ini. Jadi, Ananda untuk mengisi gambar-gambar ini nih, silakan Ananda gunakan kata-kata ini. Jadi kira-kira mana kata-kata ini yang sesuai dengan gambar? Coba Ananda perhatikan dulu. Yang pertama, ini adalah gambar pohon ya. Ada pohon-pohonnya. Nah, kira-kira kalimat yang mana yang cocok dengan gambar ini? Coba kita lihat ya. Yang mana kira-kira? Alangkah indahnya bunga, ini bukan bunga tapi pohon ya. Alangkah sejuknya udara, kayaknya belum pas ya. Nah, yang ketiga, pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. Nah, ini rasanya pas ya. Nah, maka kita akan beri keterangan di sini sesuai dengan nomor ini ya, pohon-pohon. Nah, oke, sekarang sudah Ibu beri contoh satu. Nah, sekarang silakan Anda kerjakan untuk selanjutnya, gambar selanjutnya. Di sini ada bunga bermekaran, terusnya di sini ada lihat gambar apa lagi, kemudian apa lagi di sini ya. Nah, kerjakan nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kerjakan di buku tulis tematik ya. Nggak usah dibuat gambar, tapi buat saja. Misalnya nomor 1 itu keterangannya apa, nomor 2 sampai nomor 5. Oke, paham tugas Ananda hari ini? Baiklah, kalau Anda paham, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.